Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang ini kita dapat berkumpul di kegiatan penyebaran pemahaman budaya positif. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Guru, terima kasih telah berkenan menghadiri diseminasi pada kesempatan siang ini. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada pemaparan materi tentang budaya positif, alangkah baiknya kita relaksasi terlebih dahulu, karena dari pagi sampai siang kita telah berkegiatan ya Bu, yang menguras energi untuk mengembalikan mood kita agar kembali rileks dan santai. Kita relaksasi terlebih dahulu. Stop, berhenti, hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Silakan ambil posisi duduk secara nyaman atau berdiri jika tidak memungkinkan. Rilekskan tubuh Anda mulai dari otot-otot wajah, bahu kiri dan bahu kanan, lengan atas pergelangan dan jari. Usap lengan di atas paha. Take a deep breath. Tarik nafas dalam. Pejamkan mata. Sadar gas masuk. Sadari nafasmu. Rasakan udara masuk. Rasakan udara keluar. Dengan nafas melalui hidung, bernafaslah 4 detik dan buang nafas 4 detik. Katakan inhale, lalu exhale. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang
dengan kekuatan diri, buang nafas. Lakukan sebanyak 5 kali. Musik lanjutkan. Buka mata Anda perlahan jika merasa sudah siap. Senyum pada diri sendiri. Mari kita lanjutkan kembali kegiatan dengan perasaan yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih. Terima kasih. Baik Ibu Bapak, bagaimana setelah melaksanakan relaksasi? Apakah merasa lebih tenang? Ada Bu? Iya. Tenang, rileks ya Bu, dengan musik yang mendayu-dayu. Tapi tidak sampai ketiduran. Ya, baik Ibu Bapak, kita sebelum melaksanakan kegiatan, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Mungkin ini contoh saja yang sudah saya buat. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, mengikuti kegiatan dengan penuh semangat, saling menghargai pendapat, tidak berbicara ketika ada teman yang sedang berpendapat. Bisa ditambahkan? Mungkin silakan. Barangkali ada yang ditambahkan? Bisa izin keluar, bisa. Oh iya, Pak, siap. WC kain misalkan malu nggak sama orang nanti. Saya toilet. Ada lagi? Cukup, terima kasih. Baik, saya bacakan kembali kesepakatan kelas pada kali ini. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, mengikuti kegiatan dengan penuh semangat, saling menghargai pendapat, tidak berbicara ketika ada teman yang sedang berpendapat, dan izin ketika ada keperluan untuk keluar ruangan. Baik, Bapak Ibu, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, masuk pada tema utama kita pada siang ini, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif itu bisa tercipta, ya Bu. Budaya positif itu, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Untuk mencapai budaya positif ini, maka ada beberapa bahasan yang akan kita bahas ke depan. Baik Ibu, sebelum kita bahas pembahasan satu persatu, saya akan memberikan pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Ibu jawab setuju atau tidak. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Ibu Bapak? Setuju atau tidak?
Baik, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Baik, ini tidak ada salah atau benar ya Bu. Nanti jawaban Ibu ini akan terjawab di akhir modul ini. Apakah yang tadi Ibu jawab itu benar atau tidak gitu ya, pas atau tidak. Baik, pembahasan yang akan kita bahas hari ini yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 3, teori, motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. 4, keyakinan kelas. 5, kebutuhan dasar manusia. 6, 5 posisi kontrol. 7, restitusi, yaitu segitiga restitusi. Baik, Ibu, kita masuk pada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah merupakan pembelajaran dengan dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu? Contoh, mengelompokkan kelas. Mungkin di sini sudah mulai ya Bu, di kelas 7. Mengelompokkan kelas berdasarkan kompetensinya masing-masing. Kalau di sini mungkin baru kelompok kelas yang olahraga. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa anak itu berkompeten dalam olahraga? Yaitu dengan diadakannya asesmen awal Bu. Asesmen awal, anak itu kecenderungannya atau hobinya apa? Mungkin dari sana bisa dikelompokkan. Itu sebagai contoh. Dan kita sebagai guru dituntut untuk mempunyai kepekaan, melihat kondisi masing-masing siswa. Begitu. Jadi untuk mengelompokkan anak itu tentu di awal nanti biasanya dikasih apa ya Bu? Itu pertanyaan-pertanyaan tentang hobinya, kesukaannya, untuk nanti di akhir kita klasifikasikan anak tersebut masuk pada kelompok mana. Kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Miskonsepsi teori kontrol. Baik, miskonsepsi ini maksudnya kesalahpahaman dalam menghubungkan suatu konsep-konsep yang lain. Jadi selama ini kita itu berpikir bahwa seorang guru itu bisa mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, dalam teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi bahwa semua pengetahuan, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Kita suka membujukkan anak ya Bu, yang misalkan tidak mau gitu. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga, ilusi bahwa membuat kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang terakhir, ilusi bahwa orang
untuk memaksa. Kita sebagai guru sering ya Bu melakukan itu, memaksa terhadap murid kita. Ternyata itu adalah sebuah ilusi. Ya Bu, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan akan membuat hubungan permusuhan akan terbentuk. Itu miskonsepsi. Nah, lalu bagaimana? Ada perubahan paradigma. Paradigma itu cara pandang ya Bu ya. Stimulus respon, kita kenal dulu ada teori stimulus respon. Ke teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita bisa mengontrol orang lain atau tidak? Ya. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Nah, pada teori kontrol tidak seperti itu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu pada stimulus respon. Tapi pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Baik perilaku itu buruk atau baik, ya, perilaku buruk atau perilaku itu baik, pasti mempunyai tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya yang bisa mengontrol adalah diri saya sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, termasuk itu murid kita. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika murid gagal, kita bujuk mereka. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dalam teori kontrol itu, ketika ada murid yang gagal, kita bukan paksa atau bujuk, tapi kita kolaborasi dengan anak tersebut. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol, modelnya berpikir menang-menang. Jadi tidak ada menang kalah. Kita sama-sama menang. Disiplin, kita masuk pada tentang disiplin positif. Disiplin positif ini berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ataupun ancaman serta hukuman. Jadi mendisiplinkan anak tanpa adanya penghargaan, imbalan, hukuman atau ancaman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kebajikan-kebajikan universal ini banyak sekali ya Bu. Di antaranya bertanggung jawab. Yang ada dalam P5 itu sama, termasuk pada kebijakan nilai-nilai kebajikan universal. Beriman, bertakwa kepada Tuhan, kolaborasi, bekerja sama jujur, dan itu sangat banyak sekali. Dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang ada pada dirinya sendiri, keluar dari dalam dirinya sendiri, tidak paksaan dari orang lain. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan ini kita tidak melihat apakah agamanya, apakah rasnya, sukunya, latar belakang
Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser 1984 dalam teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri dari dalam dirinya untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila yang sekarang kita sedang galang-galangkan. Baik Ibu. Nah, teori motivasi manusia. Manusia ini memiliki 3 motivasi Bu yang memotivasi dirinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Apa itu? Kita mengerjakan sesuatu, melaksanakan sesuatu karena kita menghindari ketidaknyamanan, yaitu takut mendapat teguran atau hukuman. Yang kedua, ingin mendapatkan imbalan. Kalau murid mungkin ingin menyelesaikan hafalan juz 30 misalkan karena ingin mendapatkan nilai 90. Berarti dia melaksanakan itu karena ada iming-iming mendapatkan imbalan. Tapi untuk yang ketiga ini, ketika melaksanakan tugas misalkan menyelesaikan hafalan juz 30 karena dia merasa termotivasi dari dirinya sendiri, tidak takut karena hukuman, tidak takut karena mengharapkan imbalan, begitu. Atau misalkan kita datang ke sekolah sebagai guru ya Bu, pagi-pagi itu karena memang sudah menjadi kesadaran kita. Nah, kalau kita mempunyai perasaan yang nomor 3 itu, kita melaksanakan semua tugas karena memang itu kebutuhan dan kewajiban kita tanpa iming-iming imbalan ataupun takut hukuman, berarti kita di sini sudah melaksanakan yang dinamakan disiplin positif. Begitu. Dihukum oleh penghargaan. Awalnya saya mendengar ini kaget waktu pertama pembelajaran di CGP ya Bu, dihukum oleh penghargaan. Karena yang kita tahu selama ini bahwa penghargaan itu baik gitu ya Bu ya untuk anak-anak kita gitu. Ternyata itu tidak efektif. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman karena dua-duanya sama-sama mengendalikan perilaku seseorang. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Baik, penghargaan menghukum. Bapak, Ibu, adakah yang paham apa itu penghargaan menghukum? Jadi Ibu, kenapa di kurikulum Merdeka tidak ada ranking ya Bu? Itu salah satu contoh. Sebab apa? Yang mendapat ranking mendapatkan penghargaan, tapi yang tidak mendapatkan ranking mereka merasa dihukum. Bisa dipahami Bu? Jadi, iya, jadi ada ketika kita mengagung-agungkan anak yang berprestasi, pasti ada anak yang merasa terhukum karena mereka tidak mencapai hal tersebut. Jadi mereka itu akan merasa tersakiti, bisa minder gitu ya. Kemudian yang kedua, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan ini hanya bersifat sementara Ibu. Penghargaan merusak hubungan. Nah, bagaimana ini merusak hubungan? Bisa saja nanti timbul iri ya Bu, dari anak yang tidak mendapatkan penghargaan gitu. Pada akhirnya nanti anak tersebut saling bermusuhan karena kamu mah diagung-agungkan, karena memang kamu juara gitu kan, ada timbul rasa iri.
Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Keseringan mendapat penghargaan, ketika anak itu tidak dapat penghargaan, mereka kualitas dan kreativitasnya akan menurun, gitu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas sama. Selama penghargaan itu ada, mereka akan terus berkreativitas. Tapi ketika penghargaan itu tidak ada, berhenti, maka kreativitasnya pun ikut berhenti. Makanya penghargaan itu bersifat sementara. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, jelas ya Bu, karena ketika sering mendapat penghargaan, mereka itu termotivasinya dari luar. Balik lagi ke materi tadi yang nomor 2. Mereka melakukan hal itu karena mereka ingin mendapatkan imbalan, gitu. Jadi motivasi intrinsik dari dalam dirinya itu tidak terbangun. Baik Ibu, tadi sudah kita bahas tentang hukuman, hukuman dan disiplin positif. Nah Bu, di sini ada nih hukuman atau konsekuensi dari pernyataan ini, dari pernyataan yang ini. Menurut Ibu, Bapak, termasuk pada hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Kalau kadang kita ya Bu, nulis istighfar sabuku gitu. Nah, menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Ada yang mau menjawab? Silakan Ibu. Kalau menurut saya konsekuensi. Konsekuensi. Baik, kita catat ya Bu, nomor 1 konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Baik, menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Ya, Pak Lili? Itu adalah sanksi atau hukuman ya. Baik, menurut Pak Lili itu hukuman. Kita catat konsekuensi hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ibu? Hukuman. Menurut ibunya hukuman. Baik. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Baik. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Baik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu hukuman. Baik, kita lihat Ibu jawabannya. Jawaban yang pertama itu hukuman. Kenapa hukuman? Alasannya Ya, ada yang mau berpendapat, silakan. Kenapa mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" itu termasuk hukuman? Karena sudah ada tata tertibnya bahwa ke sekolah itu harus datang tepat waktu. Jadi kalau terlambat berarti sudah melanggar tata tertib, maka berarti yang seperti Hukuman, iya. Hukuman ini, hukuman Ibu ada yang tahu hukuman itu apa? pelanggaran. Suatu pelanggaran, suatu konsekuensi. Menurut Ibu Bapak, apakah sama hukuman dengan konsekuensi? Berbeda. Apa bedanya? Kalau hukuman sudah tertera di aturan kemudian melanggar maka itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi apabila kita melakukan sesuatu kesalahan seperti menggantikan kertas seperti konsekuensi karena kita melakukannya bisa sengaja bisa tidak sengaja. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Baik, hukuman itu Ibu Bapak ya. Hukuman itu bersifat tidak terencana Bu, atau tiba-tiba, dan bersifat memaksa dan sebelah pihak. Itu hukuman satu arah ya Bu ya. Bisa berupa fisik atau psikis.
misalkan seperti ya ini dia datang terlambat, nulis istighfar 1000 kali misalkan, itu kan secara tiba-tiba dan satu arah. Si anak tidak tahu kalau terlambat saya disuruh nulis itu gitu. Nah itu hukuman secara tiba-tiba dan satu arah, hanya gurunya saja, tidak ada andil anak itu dibawa untuk diskusi gitu, tidak ada kesepakatan gitu ya Bu. Itu hukuman. Kemudian konsekuensi. Nah berbeda dengan hukuman, konsekuensi itu sudah direncanakan Ibu Bapak. Ya, Ibu. Konsekuensi itu sudah direncanakan atau sudah disepakati dan dibahas dan disetujui oleh guru dan murid. Mungkin ini misalkan seperti tata tertib di sekolah itu kan tentu dibewarakan ya Bu kepada murid-murid kita. Dan sanksinya apa? Itu anak sudah tahu. Itu konsekuensi. Tapi tetap murid dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Itu konsekuensi dan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Itu tentu hukuman ya Bu. Karena anak tidak tahu kan ketika melanggar akan dihukum seperti itu. Nah, push up ini juga sama. Mengganti kertas, nah ini jelas konsekuensi. Karena dia tahu ketika kita melakukan kesalahan gitu ya, misalkan merusak barang orang lain, dia tahu harus bertanggung jawab mengganti gitu. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, itu konsekuensi. Nah disuruh, nah ini kayak kita pernah ya yang tidak pakai dibuka sepatunya gitu ya Bu, itu berupa hukuman. Seperti kemarin ada anak yang tidak BTQ mungkin ya, ada yang dihukum suruh nulis Al-Baqarah, itu juga hukuman karena anak tidak tahu akan konsekuensi dari ketika dia tidak melakukan itu apa gitu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini mah konsekuensi sebab relevan Bu dengan mata pelajarannya. Kalau misalkan mata pelajaran saya PAI misalkan yang anak terlambat suruh mengelilingi lapangan, itu termasuk hukuman sebab tidak relevan dengan pelajaran. Kalau ini PJOK relevan, anak tahu gitu konsekuensinya. Begitu. Kita lanjut Bu. Apa perbedaan hukuman atau konsekuensi? Ya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit baik fisik maupun mental dalam jangka waktu panjang, itu hukuman. Mungkin ketika anak mendapatkan hukuman fisik ya Bu, entah itu dicubit atau dikumaha gitunya, itu kan anak pasti ingat. Ataupun mentalnya dengan ucapan-ucapannya kita menyakiti anak tersebut, itu dalam jangka waktu panjang akan diingat. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek, itu konsekuensi. Nah enaknya itu tahu sih saya itu salah gitu ya, kesiangan harus begini, tetap anak tidak merasa nyaman. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Justru dengan adanya hukuman, anak itu malah akan membenci adanya kedisiplinan. Makanya kenapa ketika anak dihukum ya Pak, yang terjadi bagaimana Bu? Apakah mereka langsung berubah secara konsisten? Tidak. Yang sering terjadi di kita tetap ya Bu, malah anak semakin parah gitu ya. Gitu. Ada perubahan tapi ya itu hanya sementara. Kemudian anak menghargai kedisiplinan. Jadi ketika itu konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan. Kemudian paksaan. Hukuman itu paksaan, dipaksa gitu ya. Kemudian stimulus, konsekuensi itu stimulus, respon atau tanggapan. Baik, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Itu konsekuensi dari hukuman Bu. Ketika anak tidak mampu untuk mengeluarkan emosinya, bisa saja anak menyakiti diri sendiri. Karena tidak jarang ya Bu, banyak kasus juga beberapa yang sampai anak merasa gagal, dirinya gagal, sampai mengakhiri
Kemudian mendorong anak mudah menyesuaikan diri, itu dari konsekuensi. Hukuman, konsep diri yang baik, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi nantinya berbohong Bu ketika dihukum. Mereka tidak mau jujur, itu. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, merasa dipermalukan, merasa bersalah dan merasa tidak dihargai. Itu ketika anak kita hukum. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu konsekuensi perbedaannya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Kolaboratif itu kerjasama ya Bu, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan terjadi, menjadi tujuan mereka, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan, karena kalau dalam hukuman paksaan, meskipun itu konsekuensi tetap ada keterpaksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi dalam motivasi intrinsik anak tersebut. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi anak seperti itu kebutuhan dasar apa yang dia butuhkan gitu Bu. Tadi kan ada 5 ya kebutuhan dasar manusia. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter atau tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita masuk ke keyakinan kelas. Nah, Ibu, pernahkah Ibu mendengar keyakinan kelas? Pernah? Ya, kesepakatan kelas. Baik, keyakinan kelas ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah dipahami dan diingat serta harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi Ibu, keyakinan kelas ini kesepakatan karena memang awalnya dari peraturan atau kesepakatan kelas. Ya Bu, itu tidak hanya wali kelas saja Bu, Ibu sebagai guru mata pelajaran pun bisa membuat keyakinan kelas Ibu selama pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas. Bagaimana caranya? Caranya Ibu, kita itu untuk membuat keyakinan kelas, kita menggali ide dari anak-anak. Kita ciptakan dulu, kita gali kelas yang mereka inginkan, suasana belajar yang mereka inginkan seperti apa. Nah, kita tampung Bu ya ide-ide mereka. Mereka ada yang menulis saya ingin sekelas yang bersih misalkan. Yang satu saya ingin aman, nyaman dan sebagainya. Nah, kita tampung semua pendapat mereka, kemudian kita pilah dan pilih. Kira-kira kesepakatan mana yang sama? Misalkan dari 32 orang ternyata bahasanya idenya sama beberapa gitu. Itu kita pilih satu-satu. Kemudian setelah itu kita rubah Bu dari pernyataan negatif ke pernyataan positif. Biasanya kan kita jangan buang sampah sembarangan. Itu kan pernyataan negatif. Dalam keyakinan kelas kita rubah hal tersebut kepada kata-kata yang positif. Berarti seperti apa kira-kira Bu? Contohnya? Ya, dari misalkan jangan membuang sampah sembarangan. Buang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan. Itu bisa ya. Tolong
tidak menyakiti orang lain. Bisa saling menghargai atau berbicara positif. Ya, mungkin seperti itu, Bu. Nah, dari kesepakatan kelas itu timbul keyakinan kelas, Ibu ya. Kenapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Ya. Gitu ya, Pak ya? Dulu kan peraturan ya. Ya. Peraturan di kelas. Betul. Peraturan itu. Kenapa harus keyakinan gitu ya, Pak? Oke, di sini ada beberapa pernyataan, ya, Bu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, mengapa harus peraturan? Sebab Ibu, dalam peraturan itu biasanya paksaan, Bu. Kita satu arah yang membuat. Dulu gitu ya, Bu. Pak, ketika bikin peraturan kelas, anak tidak dilibatkan gitu ya. Kita membuat di kelas jangan begini, jangan begini, jangan begini. Sehingga ketika anak melaksanakan hal tersebut, itu bukan dari motivasi dirinya sendiri. Tidak ada keyakinan atau tidak ada kesadaran dari dirinya sendiri gitu. Contoh ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau itu kita anggap sebagai peraturan, Ibu Bapak, kita akan memakai helm jika tidak ada polisi. Jika ada polisi, maaf. Karena itu peraturan. Tapi kalau itu sudah jadi keyakinan untuk kita, baik ada polisi ataupun tidak, kita akan tetap memakai helm karena kita yakin itu untuk keselamatan. Nah, seperti itu, Ibu. Seperti ini, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Kalau itu peraturan, ada petugas saja kita melaksanakan ini, gitu ya. Karena merasa terpaksa, tidak ada keyakinan atau kesadaran diri bahwa ini adalah untuk menjaga kesehatan. Mungkin itu bisa dipahami, Ibu Bapak, kenapa bukan peraturan jadi keyakinan. Jadi di kelas pun ketika itu sudah menjadi suatu keyakinan, anak tersebut akan sadar gitu bahwa ketika nanti ditanya berbuat kesalahan, mungkin nanti anak bisa ditanyakan, kamu sadar sudah melanggar keyakinan kelas kita gitu. Dan anak pasti tahu sudah, Bu, apa, misalkan disiplin. Nanti anak yang membuat solusinya lagi untuk memecahkan masalah itu gitu. Itu, Ibu. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan memiliki serangkaian peraturan, Ibu. Jadi kalau peraturan, kalau ada yang mengawasi baru dilaksanakan. Sedangkan kalau keyakinan, baik ada yang melihat atau tidak, baik misalkan kalau kita yakin ya Bapak Kepala, kita yakin kalau peraturan nih kita masuk guru jam 7 harus ke sekolah misalkan. Kita ke sekolah jam 7 karena peraturan Bapak. Tapi kalau tidak ada Bapak, santai-santai jam 8 misalkan. Tapi kalau kita sudah yakin itu sebuah kesepakatan, itu sebuah kebutuhan dan kewajiban kita, baik Bapak Kepala Sekolah stay di sekolah atau tidak, kita tetap datang pukul 7. Jadi itu timbul dari dalam diri kita ya, Bu, tidak ada merasa dipaksa. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, Ibu, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan manusia kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ini diantaranya makan, tempat tinggal, ya Bu, pakaian, kesehatan, keamanan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, diterima dalam kelompok, diperhatikan, gitu ya. Itu termasuk pada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian
dianggap, berprestasi, memimpin, diakui, didengar. Nah, itu suatu wajar ya Bu ya. Manusia memiliki kebutuhan dasar ini. Kebebasan, mandiri. Mandiri ini dia mampu mengontrol dirinya sendiri gitu. Memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. 5 posisi kontrol guru. Nah Bu, kita masuk pada 5 posisi kontrol guru nih. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang ketiga, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Ini 5 posisi kontrol guru. Nah, penghukum. Jadi nanti Ibu bisa diingat-ingat lah, kita ada di posisi mana ya selama ini sebagai guru gitu ya Bu. Motivasi guru berbuat, menghukum. Guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Berarti ketika kita berbuat seperti itu, berarti kita ada dalam posisi penghukum. Kemudian yang kedua, guru berkata, ini berbuat, ibu berkata. Kalau dalam posisi penghukum ibu, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, ingat, awas ya. Itulah Bu ya. Berarti posisi kita itu sebagai penghukum Bu. Kemudian hasilnya dari ini, hasil dari posisi kita sebagai penghukum apa? Memberontak. Murid memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Gitu. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, berceramah dan mengatakan seharusnya bla bla bla, seharusnya kamu itu begini. Bapak kecewa dengan kamu. Bapak kecewa kamu tidak mengerjakan PR misalkan, karena Bapak sudah percaya. Nah itu, jadi anak merasa bersalah pada dirinya sendiri. Wah, saya sudah merasa bersalah, sudah mengecewakan Pak Kuswa misalkan gitu ya. Kemudian berkata, kamu seharusnya, guru itu berkata dalam membuat orang merasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres, kamu tuh sudah berapa kali dibilangin gitu ya Bu. Nah itu berarti ketika kita melakukan itu, berarti kita ada dalam posisi kontrol, membuat orang merasa bersalah. Kemudian hasilnya anak itu akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Nah, dalam posisi ini identitas gagal ya Bu ya. Kemudian ini identitas berhasil atau sukses. Mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Ada juga posisi guru itu sebagai teman. Bagaimana sebagai teman? Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat Bapak pernah bantu kamu begini. Atau ketika sudah lelah nih, ayolah kasihan nih, nanti ibu ditegur sama Pak Kepala kalau kamu tidak begini gitu ya Bu. Nah itu posisinya teman, seperti teman. Memang ini bisa efektif Bu. Anak kita akan dekat dengan kita, anak akan nyaman dengan kita, tapi anak akan ketergantungan dengan kita. Dan hasilnya anak hanya akan nurut dengan guru tersebut saja. Tapi dengan guru yang lain, anak kembali pada setelan pabriknya, gitu ya Bu ya. Nah ini teman, posisi kontrol sebagai teman. Nah, kemudian sebagai pemantau, posisi guru sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Misalkan Bu, anak berbuat kesalahan nih. Kamu kenapa berbuat kesalahan? Misal kenapa kamu kesiangan? Ya, karena saya ini Bu. Tak kamu tahu konsekuensi
berjangka waktu pendek saja, sementara ya Bu ya. Ada perubahan tapi hanya sementara. Nah, dalam posisi ini Bu, ini lebih bahaya daripada posisi penghukum hasilnya ya Bu ya. Hasil dari anak ini. Kalau kita berada pada posisi penghukum, hasilnya anak itu akan memberontak. Bisa saja timbul dendam atau dan lain sebagainya. Bisa saja motor kita ya Bu, karena anak kesal dengan kita digosok-gosok gitu ya. Ketika itu bisa saja anak itu mempunyai rasa benci Pak, jadi dendam gitu terhadap guru tersebut. Nah, yang paling bahaya di posisi membuat orang bersalah, karena anak ini cenderung menyembunyikan, tidak meluapkan emosinya, sehingga suatu saat akan meledak, bisa menyakiti dirinya sendiri atau orang lain. Itu yang dihasilkan ketika kita ada dalam posisi penghukum atau membuat orang bersalah, gitu. Nah, kalau ini tadi disampaikan bahwa anak itu akan merasa nyaman dengan guru tersebut, akan merasa nyaman karena merasa dekat. Tapi ketika guru tersebut membuat kekecewaan anak tersebut, nah di sanalah hasilnya Bu. Anak akan kembali lagi seperti semula dan tadi hanya akan nurut pada guru tersebut yang menjadikan dirinya sebagai posisi teman. Kalau memantau, dia akan nurut kalau diawasi, gitu, karena tetap ada rasa tidak nyaman dan ada rasa takut. Nah, jadi posisi mana nih yang paling ideal? Nah, yang paling ideal itu ada di posisi manajer, Ibu Bapak. Posisi manajer. Jadi ketika anak berbuat kesalahan, kita tidak langsung menghardiknya, kita tidak langsung menghukumnya, gitu ya. Kita tidak langsung ceramah gitu ke anak itu. Nah, tapi kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan, gitu. Dan dalam posisi kontrol, suara kita itu tidak boleh meninggikan suara, harus dengan suara yang lembut ya Bu. Memang ini bertolak belakang lah dengan di lapangan ya Bu ya, karena menghadapi anak memang bermacam-macam. Kemudian guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi untuk posisi manajer ini Bu, cenderung kita itu berdiskusi dengan anak ketika anak melakukan kesalahan. Kita panggil, kita ngobrol gitu ya. Kita tanya-tanya dan nanti ada bagaimana caranya gitu. Nanti kita bahas. Menguatkan pribadinya gitu. Kemudian kira-kira nih dari pernyataan-pernyataan berikut, mana posisi kontrol mana yang tepat untuk pernyataan-pernyataan berikut? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol mana Bu? Pak? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat orang merasa bersalah. Baik. Yang kedua, kamu tidak pernah melakukannya. Kamu tidak pernah melakukannya. Kenapa Bu? Hukuman. Baik. Ayolah lakukan demi ibu. Teman. Baik. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Penghargaan. Baik, oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Pemantau. Baik, kita cek ya Bu jawabannya. Jeng ya. Tadi yang nomor 1 membuat orang merasa bersalah, betul. Yang kedua penghukum, betul ya. Yang ketiga teman, betul. Yang keempat pemantau ya, pemantau. Yang kelima manajer
dan yang keenam sebagai penghukum. Itu segitiga restitusi. Nah, Ibu, kita masuk pada segitiga restitusi. Setelah tadi kita membahas posisi kontrol guru yang ada 5 itu, kita akan bertanya-tanya ya Bu, bagaimana sih posisi manajer dilaksanakan gitu kan? Masih belum terbayang nih, kumaha gitunya. Nah, kita harus berada sebagai guru, kita harus berada pada posisi kontrol sebagai manajer dengan pendekatan penyelesaiannya itu dengan segitiga restitusi. Apa itu? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan Ibu Bapak dalam segitiga restitusi. Yang pertama, validasi kebutuhan. Yang kedua, menstabilkan identitas dulu Bu, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas bisa saja dengan berkata seperti ini Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melanggar peraturan tersebut gitu ya, tidak mengerjakan PR dan sebagainya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini contoh pertanyaan segitiga restitusi Ibu. Apakah kamu ingin berbuat yang lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Banyaknya Bu ya. Nanti ada contoh penyelesaian masalah dengan kita posisi kontrol sebagai guru dan penyelesaiannya dengan cara segitiga restitusi. Baik Bu. Di sini masuk refleksi ya Bu ya. Nanti bisa di akhir. Kita ini dokumentasi penerapan disiplin di sekolah kita di antaranya. Nah, ini berarti. Nah, ini Bu, contoh penerapan kita posisi kita sebagai manajer ya Bu. Ini ceritanya simulasi ya Bu. Ini dia tidak benar-benar melakukan kesalahan gitu. Ceritanya Raisya ini marah kepada temannya karena temannya tidak melakukan piket.
tidak? Nah gitu ya. Tadi kamu marah. Nah, seperti misalkan anak melanggar ketika upacara tidak memakai atribut. Kita bisa menegur anak tersebut. Kalau misalkan di depan itu ya Bu, mungkin anak itu akan merasa down kalau posisi kita ada dalam menghukum. Karena kebayang nunggu di depan ya, dilihat meskipun niat kita untuk membuat anak tersebut jerah. Tapi bisa kita panggil, kita tanya validasi tindakan seperti tadi dari awal, betul tidak? Ibu dengar kamu marah gitu ya terhadap melek. Iya Bu, anak tersebut. Nah, ditanya alasannya kenapa. Kemudian tadi di sini ada tadi Raisa kan ditanya alasan dia marah terhadap Molek apa, dan dia mengaku karena saya kesel Bu karena Molek tidak pernah pikat gitu ya. Itu validasi validasi identitas, menghadirkan identitas dulu. Kemudian oh iya, tidak apa-apa, marah itu tidak maksudnya manusiawi. Ibu pun akan berbuat hal yang sama kalau ada di posisi kamu, seolah-olah kita dukung perbuatannya gitu Bu. Tapi setelah itu kita tanya, menurut kamu marah-marah itu baik atau tidak gitu. Tidak Bu, pasti kan seperti itu menjawabnya. Baik, kalau menurut kamu itu tidak baik, kira-kira apa kamu sudah tahu keyakinan kelas? Makanya itu Bu ya, bukan hanya wali kelas tapi guru mapel pun harus punya keyakinan kelas. Karena apa? Bisa saja dalam mata pelajaran kita anak tersebut ada melakukan kesalahan. Jadi ketika sudah ada keyakinan kelas, kita mudah gitu untuk menggali ininya. Sudah Bu? Oke, kalau kamu sudah tahu keyakinan kelas yang telah kita sepakati, kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Saling menghargai Bu, karena saling marah, karena dia marah. Baik, kalau misalkan kamu tahu nih sudah melanggar keyakinan kelas kita itu saling menghargai, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Begitu. Kita terus gali sampai anak itu juga yang akan menemukan solusinya sendiri Bu. Jadi bukan kita yang mengatur, berarti kamu harus begini. Jadi kita gali sampai anak itu menemukan solusinya. Dan ketika itu terjadi, anak akan secara otomatis mandiri dan bertanggung jawab dengan apa yang dia kerjakan. Itu Ibu maksudnya dari posisi manajer, kontrol kita di posisi manajer dan menggunakan pendekatan segitiga restitusi ini. Begitu Ibu Bapak. Meskipun sulit ya Bu, sangat sulit. Saya tadi pagi-pagi sudah menyelesaikan anak-anak yang kemarin saya dapat laporan dari PAUM, hanya 10 orang kelas 7B yang mengikuti BTK gitu ya. Tadi saya datangi kelas, aku ambil diriukeun da eta kelompoknya Bu seueuran biasa hiji-hiji dicanak cali nganggo ieu nya penerapan ini gitu dicoba. Ternyata anak menyadari gitu kesalahannya, dan ketika ditanya apa yang akan kamu perbaiki, saya tidak akan mengulang lagi Bu, dan kita pantau nanti ya minggu depan bagaimana perubahannya. Begitu mungkin. Dan kalau ini kita bisa lakukan bersama-sama Bu, insya Allah anak-anak pun pasti ada perubahan gitu ya. Sekarang kita balik lagi aja ke diri kita selama ini ada di posisi mana gitu sebagai guru. Dan ya sama saya juga Bu, sebagai guru hukum pernah, membuat rasa bersalah pernah gitu. Makanya ketika mendapatkan materi ini di calon guru penggerak kemarin, saya dan teman-teman memang merasa sangat tertampar gitu. Jadi ternyata apa yang kita lakukan selama ini salah dan memang benar. Hasil dari anak itu hanya pada jangka pendek saja gitu. Toh anak setelah itu kembali
Begitu Bapak Ibu yang bisa disampaikan pada hari ini, kesempatan ini. Semoga kita bisa berdiskusi di luar ini ya Bu. Kita bisa berkolaborasi untuk menyikapi anak-anak kita agar tercipta anak-anak yang berkarakter, profil pelajar Pancasila. Begitu. Baik Ibu, di sini ada refleksi. Silahkan. Ini linknya Bu, bit.ly/Mila refleksi. Silahkan diisi di sana untuk refleksi hari ini. Baik Bapak Ibu, di sana nanti ada refleksi yang harus diisi ya Bu di ini di Jamur. Baik, alhamdulillah. Saya ingin beberapa orang saja yang menyatakan secara langsung bagaimana Ibu materi hari ini, apa yang Ibu rasakan. Ada yang mau mengungkapkan, silahkan. Bu Yani, masukan atau apa untuk saya? Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mila untuk hari ini. Apa yang disampaikan Bu Mila sangat bermanfaat sekali bagi kami semua yang mungkin selama ini apa-apa yang kami lakukan yang niatnya baik, tentunya semua guru meskipun beri hukuman itu niatnya baik supaya anak-anak bisa mencapai hasil yang maksimal gitu ya. Tapi setelah melihat pemaparan tadi dari 5 posisi guru itu, berarti mungkin kami semua sekarang bercita-cita ingin menjadi manajer, tidak ada di posisi yang penghukum atau pemberi rasa bersalah, pemantau, jadi teman atau apapun. Tapi mungkin posisi terbaik dari pemaparan tadi adalah menjadi manajer, terutama mungkin untuk diri sendiri, terutama bisa menjadi teladan bagi anak-anak. Itu saja mungkin yang paling saya rasakan ini membuat saya menjadi apa ya, mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik lagi, bisa menjadi guru yang bisa menjadi menuntun, menjadi teladan
Batu teman. Kalau dulu nggak di Batu, Pak Rahmat, ketika zaman Pak Rahmat, sebagai yang pertama, cuma satu orang bisa. Dia rumah tua, anak berapa? Kan udah 4 orang, 4 kali, akhirnya semuanya dulu. Memang seharusnya itu 4 hari betul-betul. Dan bosan materi lagi ini baik, ada atas kesepakatan mobilan dan orang bisa berjalan. Kesimpulanlah apa yang disampaikan Bumila, yuk yang terapkan perlahan-lahan. Terutama yang saya rasakan memang yang si budak zaman baru dan yang enak sangat berbeda. Kesalahannya sama, kenakalannya sama, hanya cara menindak secara berbeda. Kurang bahwa jauh lebih bagus dari budak ini SMP awal sih bawa budak sama. Ayah kopiah dulu agama sama itu, kalau salahnya, ayah udah untuk kaku kan kopiah dulu yang berbeda. Bagus, barusan Bumila ada beberapa alternatif ya, 4 alternatif. Apakah kita sebagai pendukung, apa kita sebagai pengontrol, apa kita sebagai manajer, semua minimalnya semua metode itu terapkan ke anak. Terapkan ke anak itu yang namanya karakter. Jadi membutuhkan kesabaran, ketabahan, kawan yang penting. Kesimpulannya kompak semua. Betul. Itu aja. Walaupun ibu tidak menggunakan teori ini, misalkan nekat itu bisa apa? Apa itu reward, apakah itu investment? Mencoba misalnya orang mau tidak kalau misalnya tentu dia akan lagi gitu ya. Kompak cara berlalu pasti. Apa yang dulu cara minta, insya Allah kita sudah kompak. Siru, soal siru, misalnya gajah kan, tidak kompak tuh. Belum tentu gajah bisa nyeret siru, tapi siru bisa nyeret gajah. Jadi kesimpulan bilang besok lah kita, usai nanti di VR silakan Bapak Ibu untuk merefleksi dan nanti kita apakah kalau sama refleksi saya, kalau sama refleksi Ibu, Ede, Bapak Ibu juga kan apa saya berbicara sama refleksi banyak sekali. Ada dulu yang suka bicara di hati apa sih? Kayak gitu. Nah ini juga dimaklum karena biasa. Udah seru kalau sih bisa juga. Nah kesimpulan Bumila dan kawan-kawan tahu henti terus ajak teman SOS atau apa namanya terus Bumila yang beritahu uang pelakon ke anak. Apa itu berbentuk simulasi, berbentuk fakta. Silakan Bapak Ibu guru jangan ragu-ragu memulai 4 narasumber. Yang jelas yang 4 narasumber ini maksudnya dari berbeda-beda. Simak dia semua kan KPA manusia. Saya tidak sama. Sok enak ngomong loba nu bisa praktekin lah sedikit lah. Kurang dulu praktekin. Amin. Oke, zero dari sampah, zero dari kenakalan dan masalah aja dan tetap ada yang paling tidak berkembang, tidak menguat, tidak menimbulkan ekses yang lebih jelek lagi karena kamu katakan, kaitan kita ada sih. Makasih Bumila. Terima kasih. Karena betul sekali Ibu Bapaknya. Karena setiap anak itu beda kodratnya, kodrat alam dan zamannya sudah berbeda dengan keadaan kita dulu gitu. Jadi tentu menyikapinya pun berbeda Pak. Ya, begitu. Terima kasih Bapak. Jadi pengen ngobrol lagi. Ya, sebentar. Ya nanti refleksinya bisa menyusul saja ya Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan hari ini berjalan lancar. Saya ucapkan begitu banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua, Bapak Kepala, Bapak Ibu rekan yang mendukung kegiatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan saya juga mohon maaf atas segala kekurangan atas perkataan ataupun perilaku saya selama kegiatan ini. Mari kita tutup acara ini dengan doa kifarat majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
kenapa keyakinan kelas? Karena untuk meyakini ide kalian membuat keyakinan kelas agar kalian meyakini dalam hati kalian apa yang harus kalian lakukan. Contohnya apa? Contohnya keyakinan kelas saling menghargai antar teman, atau misalkan bersabar gitu. Nanti ibu akan bagi kalian ini ya, sticky note, kertas. Nanti kalian isi dengan keyakinan kalian, keyakinan kelas kalian. Misalkan kalian ingin menciptakan kelas ini seperti apa, sesama temannya bagaimana, suasana kelasnya bagaimana. Silakan kalian tuangkan ide kalian di sini masing-masing. Siap? Siap. Oke. Udah? Dan banyaknya ide yang kalian tuangkan, nanti ibu akan memilah, menyeleksinya. Ya, kira-kira kalau yang sama berarti nanti ibu ambil. Oke? Oke. Yang ide yang kalian tuangkan, maka terpilihlah kesimpulan dari ide-ide kalian. Maka kesimpulannya adalah ada 11 keyakinan kelas yang harus kalian yakini. Ya, laksanakan dengan rasa penuh tanggung